Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar ya Fisat ya. Bagaimana sebelumnya pada video-video yang sudah diberikan ya. Masih ingat mulai dari apa itu pengertian Fisat, satelit, kemudian tujuannya. Nah, kemudian ada kelebihan dan kelemahannya. Boleh ditonton kalau belum, karena ini penting, harus diingat ya, agar nanti di saat ujian bisa menjawabnya dengan mudah. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau memang sudah hafal semuanya, good, bagus, luar biasa. Sekarang kita akan belajar ke materi berikutnya. Apa itu? Yaitu arsitektur jaringan Fisat. Nah, arsitektur jaringan Fisat secara global itu ada terbagi yang namanya ground segment ya, itu yang bagian bawahnya, dan ada space segment yaitu bagian atas. Nah, kalau kita bilang space segment, kebayang ya, berarti dia di atas. Nah, dia di ruang angkasa, berarti ada apa di sana? Ada satelit. Sementara untuk ground segment, maka ada beberapa yang harus kita ketahui. Sebelum masuk ke apa saja yang termasuk dalam ground segment, nah kita sedikit perlu tahu bahwa hubungan ya Fisat ini ketika dia mengirimkan data dari antena Fisat ke satelit ya. Nah, itu untuk koneksi atau hubungannya itu disebut dengan uplink. Apa namanya? Uplink. Nah, kalau uplink berarti mengirim dari antena ke satelit. Tapi kalau kebalikannya, dari satelit mengirim data, mengirim informasi ke antena yang ada di permukaan bumi lainnya, maka disebut dengan downlink. Ya, disebut dengan apa? Downlink. Nah, jadi kalau sudah ingat, kita masuk berikutnya kepada arsitektur jaringan Fisat untuk ground segment, atau apa disebut juga segmen bumi. Nah, untuk segmen bumi ini ada 3 bagian. Nah, ya, yang pertama disebut dengan hub station. Hub station ini ada juga yang menyebutnya dengan Master Earth Station, ya disingkat adalah MES atau MES. Nah, hub station ini itu juga ada pembagiannya. Nah, kita belajar nanti khusus. Tapi yang namanya hub station, ya kita harus mengetahui sama-sama, yang namanya hub itu bisa mengontrol suatu jaringan komunikasi. Berarti kalau di Fisat, berarti dia bisa mengontrol yang ada jaringan komunikasi, yang ada hubungan informasi dengan koneksi ke satelit, maka nanti dikontrol di hub ini. Nah, namun ada yang kedua, poin penting yang kedua, di mana ini sangat berkaitan ya. Apa itu? Namanya NMS atau kepanjangannya Network Management System. Network Management System ini sangat berkaitan dengan hub karena adanya di hub station tersebut. Untuk apa? Gunanya untuk memberikan akses pada operator jaringan yang bekerja di kantor hub station tersebut. Jadi ada operator jaringan yang mana dia bisa memonitor, kemudian mengontrol jaringan komunikasi melalui integrasi perangkat keras dan lunak yang ada di sana. Nah, jadi dalam NMS ini ada teknis atau ada orang operator ya kita sebut yang melakukan tugas-tugasnya. Nah, bisa untuk apa saja? Ya, dia bisa memonitor jaringan. Dia juga bisa memodifikasi jaringan dan juga bisa menggunakan untuk kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan Fisat ya, seperti mendownload informasi, konfigurasi jaringan Fisat termasuk kepada individu maupun berhubungan dengan teknis di lapangan. Nah, dia yang melakukan aktivitas tersebut. Jadi dialah yang berhubungan dengan masing-masing individu yang menggunakan atau memasang Fisat.
Nah, dia juga yang bisa mengontrol untuk tadi bagaimana frekuensi VSAT yang akan digunakan. Nah, itu adanya di NMS ya. Nah, ada dua ya. Yang ketiga, nah tadi masih ingat yang pertama apa? Ya, Hub Station atau Master Earth Station. Yang kedua, NMS atau Network Management System. Nah, baru yang ketiga apa? Yang ketiga disebut dengan Remote Earth Station atau RES kalau disingkat lah ya. Remote Earth Station berarti berlawanan dengan Master Earth Station ya. Kalau remote sesuai namanya berarti dia ada di posisi yang jauh ya. Dia ada di titik lainnya yang mana digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun kantor-kantor yang menggunakan media akses VSAT ini sebagai solusi komunikasi jaringan datanya. Karena kan kita ketahui kemarin tidak semua yang bisa menggunakan media akses FO ya, radio dan lainnya, maka menggunakan menggunakan VSAT. Nah, di ujung-ujung sana disebut sebagai remote earth station. Nah, baru yang kedua tadi selain ground segment, oke kita ulangi lagi ya, ground segment ada apa? Hub station atau master earth station. Yang kedua ada network management system atau NMS, dan yang ketiga remote earth station. Nah, baru kita tadi space segment. Kalau space segment ya kita sebutkan dengan segmen angkasa. Yang ada di sana apa? Satelit. Berarti ada disebut dengan transponder. Jadi kalau pembagiannya yang di space segment itu adalah satelit transponder. Nah, inilah arsitektur jaringan VSAT. Nah, jelas ya? Nah, tolong diingat. Nah, untuk berikutnya nanti ada hub. Ya, yang pertama tadi kan untuk ground segment ada hub station. Nah, untuk hub station ini ya Bapak minta cari informasinya. Ada dua hub station ya. Ada berapa? Ada dua hub station. Nah, dua hub station ini tolong dicari apa saja itu. Nah, nanti cari tahu ada perbedaan ya di antara dua ini. Nah, inilah yang penting karena ini yang akan digunakan nantinya di lapangan ya. Saat bekerja kita akan menggunakan salah satu dari hub station yang ada tersebut. Nah, itu saja ya. Selamat belajar ya, manfaatkan waktunya yang ada ini. Walau di era pandemik kita belajarnya masih jarak jauh, tapi tetap komitmen ya, seperti yang sudah disampaikan dalam video tentang sikap, harus jujur, harus disiplin. Belajarlah sesuai dengan apa yang kita saat ini belajar ya, hadir di depan layar monitor, kemudian mengerjakan apa yang diberikan dan betul-betul mendengarkan apa yang diberikan juga seperti video ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, salam sukses selalu. Semangat pagi. Pagi luar biasa.